السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini, kembali kita di dalam tafsir juz yang ke-30. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil dari ayat-ayat Allah, dan mudah-mudahan ini memperbaharui keimanan kita. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita akan ambil pada kesempatan pagi ini yaitu suratu Al-Infitar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Idza as-samaa'u fatarat, apabila langit terbelah, pecah. Maka surat ini berbicara tentang bagaimana pecahnya langit, peristiwa hancurnya langit kelak pada hari kiamat. Wa idzal kawakibu intatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, di sanalah setiap jiwa itu akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdaya kamu berbuat durhaka kepada Rabbmu yang Maha Pengasih? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal Allah Azza wa Jalla menciptakan engkau dan menyempurnakan penciptaanmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak. Jangan begitu. Atau sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu juga mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Kiraman katibin. Mereka para malaikat kiram, mulia di sisi Allah dan mencatat perbuatanmu. Ya'lamuna ma taf'alun. Dan mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Surat Al-Infitar adalah surah Makkiyah. Ayatnya ada 19 ayat. Dan di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan dan menyebutkan berbagai macam bentuk ayat-ayatnya. Guna Allah Azza wa Jalla menetapkan suatu makna atau menetapkan suatu perkara. Maka di antara perkara yang ingin diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, hakikat hari kebangkitan. Dan telah datang hal ini di dalam kebanyakan surat-surat Al-Quranul Karim. Entah itu disebut secara langsung, terus terang, atau disebut dengan samar, semuanya itu Allah Azza wa Jalla ingin ingatkan akan hari itu. Maka lihat di dalam suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, wa bil akhirati hum yuqinun. Dan yang lainnya. Dan disebutkan di dalam juz amma ini. Dalam surat An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Kemudian diiringi, yauma tarjufu rajifah tatba'uha radifah. Kemudian diiringi lagi dalam surat Abasa, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Kemudian surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung dihilangkan cahayanya, wa idzan nujumu kadarat. Demikian juga bintang-bintang itu berjatuhan sehingga hilang cahayanya. Itu semuanya kejadian dijelaskan tentang hari kiamat. Maka dalam suratul Infitar Allah mengatakan idzas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah dan terpecah. Wa idzal kawakibu intatharat, dan bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diluapkan oleh Allah dan dinyalakan. Wa idzal quburu bu'thirat, kuburan-kuburan dikeluarkan isinya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, setiap jiwa akan tahu apa yang sudah diperbuat dan apa yang sudah dilalaikan. Ini adalah tentang kiamat juga. Kemudian Allah sebutkan wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alal nasi yastawfun. Kemudian disebut juga idzas samaa'u insyaqqat wa adzinat rabbiha wa huqqat. Kemudian disebut was sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Kemudian disebut was sama'i wat tariq wa ma adraka mat tariq. Kemudian disebut sabbih isma rabbikal a'la. Inilah kebanyakan surat-surat Al-Qur'an. Di dalamnya pembicaraan tentang al-ba'ats, hari kebangkitan. Al-qiyamah, hari kiamat, pembalasan, hisabnya, surganya, neraka. Semuanya itu ingin menetapkan li'ithbat haqiqah, suatu hakikat. Bahwasanya setiap manusia akan diberdirikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mereka akan dihisab, mereka akan dibalas. Dan yang diketahui bahwasanya keyakinan yang sahih, yang benar akan diiringi dengan amalan yang saleh yang benar. Akidah yang rusak akan diiringi dengan amalan yang rusak. Maka dari sini diketahui bahwasanya orang-orang yang beriman kepada hari akhir, amal mereka lebih benar, lebih sahih dibandingkan mereka yang mengingkari.
Apa kata Allah Azza wa Jalla? Idzas samaa'u fatarat. Apabila langit telah dibelah dan dihancurkan, dipecah. Wa idzal kawakibu intatharat. Bintang-bintang, planet-planet berjatuhan, berguguran. Wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan fujirat. Allah Subhanahu wa taala jadikan lautan itu meluap. Kenapa? Karena dicampur antara air tawar dengan air asin. Wa idzal quburu bu'thirat. Ketika kuburan bu'thirat, dijadikan kuburan itu oleh Allah Subhanahu wa taala terbongkar. Kuburan dibongkar-bongkar sehingga mengeluarkan isinya. Apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang besar ini, itu pecahnya langit, berjatuhannya planet-planet, lautan meluap, tercampur yang asin dengan yang tawar, kuburan terbelah, terbongkar, dikeluarkan orang-orang mati di dalamnya. Maka di saat itu apa? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap orang akan mengetahui apa yang sudah diperbuat berupa kebaikan dan apa yang diperbuat berupa keburukan. Setiap orang akan mengetahui kewajiban apa yang sudah ditunaikan, kewajiban apa yang dilalaikan, dosa-dosa dan maksiat-maksiat apa yang diperbuat. Setiap orang akan mengetahui amal soleh apa yang sudah diperbuat dan amalan sunnah apa yang sudah ditinggalkan. Dan amalan-amalan kebaikan yang disisakan dan dikerjakan oleh orang-orang yang sudah meninggal dan pahalanya mengalir kepada dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur manusia yang lalai di sisi Allah Azza wa Jalla, tidak menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla, yang sangat berani maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan, Allah Azza wa Jalla katakan, hai sekalian manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang telah memperdayakan kamu, apa yang telah menjadikan kalian berbuat durhaka kepada Tuhan kalian yang Maha Pengasih? Apa yang menipu kalian sehingga engkau meninggalkan apa kewajiban-kewajiban yang telah dibebani kepadamu? Apa yang memperdayamu, menipumu sehingga engkau maksiat kepada Allah, melalaikan hak-hak Allah? Apa engkau telah sombong terhadap Rabbmu, tidak mau lagi taat kepadanya, tidak lagi melaksanakan perintah-perintahnya? Apa engkau lupa ada surga dan neraka? Ataukah engkau mengentengkan siksa Allah Azza wa Jalla? Atau engkau mengira itu tidak akan terjadi? Atau engkau mengikuti syaitan, maka engkau termasuk orang-orang yang sesat? Engkau lihat apa yang menjadikan manusia ini tertipu, durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia yang jahil, yang bodoh ini, kok sampai berani dia maksiat, kafir kepada Allah? Gharrahu syaitan. Yang menipunya, memperdayanya adalah syaitan. Yang menyelewengkannya adalah iblis. Maka Allah mengatakan, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan kalian diperdaya. Yang memperdayanya adalah kejahilan, memperdayanya adalah kebodohan. Manusia ini banyak tertipu dengan maksiatnya. Kenapa? Allah tidak segerakan hukuman baginya. Manusia ini banyak lalai dengan maksiatnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membongkar kemaksiatannya. Dibawakan oleh sebagian para ulama tafsir dari Fudail bin Iyad rahimahullah. Dikatakan kepada beliau, sekiranya Allah Azza wa Jalla memberdirikan engkau di hadapannya,
Lalu dia bertanya, hai manusia, apa yang menipumu, apa yang memperdayamu, apa membuatmu durhaka terhadap Rabbmu yang maha pemurah? Apa yang ku jawab? Dia mengatakan, aku menjawab, aku tertipu, aku durhaka disebabkan karena engkau menutup kesalahanku. Banyak manusia ini tertipu dan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla dikarenakan apa, nikmat itu terus diterima oleh dia. Akhirnya apa? Lupa akan nikmat Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah berikan dia nikmat untuk dia ibadah, bukan untuk maksiat. Bagaimana kok bisa engkau maksiat kepada Rabbmu sementara dia maha pemurah kepadamu? Allah berikan engkau berbagai macam kenikmatan dan fasilitas. Apakah layak yang maha pemurah dibalas dengan kemaksiatan? Apakah layak kemurahan itu, kebaikan itu datang? Apakah seperti ini cara bersyukur? Padahal Allah juga khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah ciptakan engkau. Allah sempurnakan bentuk tubuhmu dan ciptaanmu. Di dunia Allah berikan engkau anggota tubuh yang sempurna. Indra, akal. Dijadikan engkau berakal, memahami segala perkara dunia. Apakah balasan kenikmatan akal itu engkau berpikir maksiat kepada Allah? Digunakan berpikir maksiat kepada Allah, melampaui hukum batasan-batasan Allah? Fasawwaka, Allah jadikan badanmu sehat, sempurna, tidak ada yang cacat, bisa melihat dengan jelas, bisa mendengar dengan baik. Apakah balasan kenikmatan penglihatan? Dengan mata itu engkau melihat apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah balasan yang tepat terhadap nikmat pendengaran engkau mendengar apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikanmu mu'tadilan, ciptaan yang sempurna, kemudian susunan tubuh yang seimbang, yang tidak ada kekurangannya sedikit pun.
adhal, bahkan lebih sesat, ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Maka Allah mengatakan, kalla, tidak seperti apa yang kalian sangka, wahai orang-orang kafir. Kalian mengatakan kalian diciptakan sia-sia di muka bumi ini. Tidak seperti apa yang kalian sangka. Mengatakan kalian itu benar, sementara kalian syirik kepada Allah. Bal tukadzibuna biddin. Kalian itu tidak percaya akan hari kiamat. Kalian tidak mengimani bahwasanya ada pembalasan. Kalian tidak mengimani adanya pahala, adanya siksa, adanya hukuman. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ketahuilah bahwasanya dan yakini Allah Azza wa Jalla telah siapkan bagi kalian malaikat-malaikat kiram yang maha mulia, turaqibukum, yang mengintip kalian, yang memperhatikan amalan-amalan kalian, yang mencatat amalan-amalan kalian. Kalian disiapkan malaikat penjaga yang mengintip dan mencatat perbuatan kalian dan tidak meninggalkan sedikit pun. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang dilafazkan oleh manusia dari berbagai macam ucapan dan perkataan, melainkan ada malaikat yang mengintipnya, yang hadir siap mencatat perkataan tersebut. Maka beruntunglah orang-orang yang amal kebaikan yang diperbuat. Lihat tentang sahabat yang bangun atau yang membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira. Ya, kemudian juga lihat sahabat yang mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Aku melihat 30 sekian malaikat yabtadiruna berlomba-lomba mencatatnya. Siapa yang pertama mencatat? Kemudian malaikat-malaikat berkeliling mencari hilaqah zikir, halaqah zikir. Beruntunglah ketika kita melakukan hal tersebut. Tetapi jika sebaliknya, waliyadzubillah, semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya telah disiapkan bagi kalian malaikat penjaga. Mencatat amalan-amalan kalian di lembaran-lembaran mereka. Mereka mengetahui apa yang kalian perbuat, yang sembunyi-sembunyi apalagi yang nyata. Dan kalau hari kiamat kalian akan kaget. Setiap jiwa akan tahu apa yang sudah diperbuat dari kebaikan dan apa yang dilalaikan dari kewajiban. Dengan melihat catatan, lembaran-lembaran catatan amal tersebut, di sana telah tercatat semuanya, tidak menyisakan yang kecil apalagi yang besar. Maka dengan catatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal dan seadil-adilnya. Maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa ya'mal mithqala dzarrah, berbuat dan beramal seberat dzarrah, semut hitam yang paling kecil, pasti akan nampak, pasti akan kelihatan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bayan ahdath. Ayat ini menjelaskan peristiwa-peristiwa yang mengawali hari kebangkitan. Apa itu? Ditiupnya sangkakala, hancurlah dunia ini. Langit pecah, planet berjatuhan, laut pun akan menyala dan akan meluap.
Bumi akan digoncangkan, kuburan-kuburan akan terpecah. Adapun tiupan sangkakala yang kedua, itulah tiupan kebangkitan, yang mana makhluk akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bertelanjang, tidak beralas kaki. Tidak dikhitan. Setelah dikumpulkan, diberikan catatannya, ada dari kanan, untunglah mereka, ada dari kiri, rugilah mereka. Setelah itu catatan amalan mereka ditimbang. Kemudian jembatan dibentangkan di atas neraka jahanam dan berujung kepada imma ilal jannah wa imma ilal nar, entah ke surga atau ke neraka. Yang kedua, ayat ini mengingatkan kita jangan sampai kita meninggalkan sunnah sayyi'ah, cara-cara yang buruk. Kenapa? Karena dosanya akan terus mengalir. Kalau sedekah, ada sedekah jariyah. Kalau ini adalah dosa jariyah, waliyadzubillah. Yang ketiga, peringatan jangan sampai kita tertipu dengan perbuatan syaitan, baik setan manusia maupun setan jin. Melihat diri terus di atas kenikmatan tapi lupa bahwasanya itu adalah ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Itu semuanya adalah ujian. Kemudian yang keempat, at-tahdhir min at-takdzib, peringatan keras terhadap orang-orang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Ketika didustakan hari kebangkitan, hari pembalasan, itu merupakan sebab yang terbesar menjadikan orang berbuat kerusakan, berbuat keburukan di dunia ini. Dan itu merupakan sebab terbesar mewajibkan orang mendapatkan siksa neraka kelak pada hari kiamat. Maka itu sebabnya uslub, ada metode at-targhib wa tarhib, ada anjuran, ada ancaman. Yang kelima, ayat ini menetapkan bahwasanya amalan tercatat, yang baik maupun yang buruk, dan perhitungan bergantung kepada catatan tersebut pada hari kiamat. Dicatat oleh dua malaikat yang mulia yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi setiap manusia, yang mana malaikat ini tidak terpisah dari kita. Maka hidup andai kata tidak diawasi oleh manusia, disinilah letak keimanan kita kepada apa disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, jikalau engkau tidak melihat Allah Azza wa Jalla, yakinlah Allah Azza wa Jalla melihatmu. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat. Wal ilmu indallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tibalah saatnya untuk kita bertanya jawab. Akan kita ambil beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dosa apa yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla walaupun kita sudah taubat nasuha dan selalu sujud mohon ampunan? Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa asal kita mau kembali kepadanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung saya masih melakukan sholat tarawih, tetapi imam sholat tarawihnya cepat sekali sampai rukun sholatnya tidak ada itu tumaninah. Saya pertanyakan, sahkah sholatnya? Kalau tidak ada tumaninah tidak sah. Berdasarkan hadis Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya, ketika Nabi SAW didatangi oleh salah seorang sahabat yang sudah sholat sunnah, lalu mengucapkan salam, apa kata Nabi? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali engkau ulangi sholatmu, tadi engkau belum sholat. Sampai 3 kali Nabi SAW ulangi. Tidak disuruh mengulangi wudunya. Karena apa? Karena yang salah itu sholatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang ikut bergabung pada kesempatan pagi yang mulia ini, kami silahkan. Masih ada waktu untuk kita bertanya jawab.
Silahkan bagi para pemirsa. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mau tanya, bagaimana adab berdoa? Sebelum baca doa, apa saja lafaz mesti dibaca? Apakah harus menyebut ya Abu Bakar, ya Umar, ya Ali? Ana sering dengar begitu, di aliran ana yang dulu. Pertama kita katakan, ajaran Nabi SAW dibangun dengan dasar wahyu, Al-Quran maupun Sunnah. Ajaran Nabi SAW ketika berdoa, puji Allah, kemudian berselawat kepada Nabi SAW. Itu yang ada. Adapun menyebut ya Abu Bakar, ya Ali, ya Umar, ini tidak ada dalam Islam. Karena mereka bukan Tuhan, bukan juga anak Tuhan, bukan juga, ya, sama sekali tidak. Ya, jadi yang benar sebagaimana dalam hadis tentang Ismullah al-Azam, nama Allah yang paling agung, ketika Nabi mendengar sahabatnya membaca, ya, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Laqad sa'ala Allah bismil a'zam. Orang ini telah meminta kepada Allah dengan nama yang paling agung, alladzi idza su'il ajaba, apabila diminta dia akan pasti diberikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dari pemirsa MSTP Samarinda, bagaimana melaksanakan sholat Idul Fitri dengan kondisi wabah ini? Apa bisa sholat di rumah? Bisa sholat di rumah, ya, ambil halaman rumahnya, bisa berkhutbah, kalau nggak bisa tidak ada masalah. Yang penting sholatnya 2 rakaat dengan 7 takbir pertama selain takbiratul ihram atau 4, ya, kemudian takbir yang kedua 5 atau 4 pertama, 4 kedua, dan surahnya bisa Al-A'la pertama, kemudian yang kedua Al-Ghasyiyah. Kalau tidak bisa apa saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Siapakah mendapat syafaat pada hari kiamat? Siapa yang dapat syafaat? Intinya diizinkan oleh Allah yang akan berbicara ke hadapan Allah. Yang kedua, orang yang akan dimintakan syafaat, yang akan dibantu harus diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, bertauhid. Ini dah dia syaratnya. Maka siapa yang mencukupi syarat ini dapat syafaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya sering jatuh dalam dosa yang sama. Bagaimana agar cara istiqamah dan dalam taubatnya? Bantu diri kita dengan orang-orang yang saleh setelah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Teman-teman yang baik. Karena bisa saja orang terjerumus dalam dosa dikarenakan teman. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan, mathalul jalis salih wa jalis su' kahamilil misk wa nafikhil kir. Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk antara penjual minyak wangi dan pandai besi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la tusahib illa mu'mina. Jangan berkawan kecuali orang-orang beriman. Kemudian kalau bukan karena teman, tapi apa? Karena suka menyendiri. Maka di sini perkuat iman kita, bahwasanya Allah Azza wa Jalla melihat kita di saat kita tidak di hadapan atau jauh dari keramaian orang. Ya'lamus sirra wa akhfa, yang tersembunyi apalagi yang paling samar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah pahala salat syuruk dapat juga difadilah bagi akhwat yang salat di rumah? Kalau ada masjid di rumahnya dapat, kalau tidak ada tidak. Dan tentu dia berdiam di masjid rumahnya itu sampai hilang waktu larangan, yaitu saat terbitnya matahari, 2 tombak, 3 tombak, baru dia sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ghibah, namimah termasuk dalam perbuatan membatalkan puasa? Batal pahalanya, iya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau kita kerja berat, bolehkah tidak berpuasa? Pertama, jangan kerja berat kalau bisa. Cari pekerjaan yang lain kalau puasa. Kenapa? Karena ini datang hanya sekali setahun, sementara kerjanya 45 tahun. Tidak pensiun-pensiun. Satu. Yang kedua, kalau memang harus terpaksa, silahkan berpuasa sampai mana kemampuannya.
Kalau sudah tidak mampu, maka apa? Fattaqullaha mastata'tum. Dan wajib dia qadha di hari yang lain. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana sikap kita bila ada tetangga meninggal disebabkan bunuh diri? Apa ikut mensolatkannya sehingga menguburkannya? Orang-orang terpandang, orang-orang terpercaya jangan ikut, supaya memberi efek jera bagi yang lainnya tentang orang-orang yang bunuh diri ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di hati suka terlintas hal yang buruk, bagaimana cara menghilangkannya? Ta'awudz billah, berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla dari bisikan-bisikan syaitan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah setiap khatam Quran harus berdoa khatam? Tidak ada. Tidak ada lafaz dan tidak ada dari Nabi SAW doa khusus khatmul Quran. Tidak ada. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kalau kita sholat berjamaah pada rakaat ketiga baca surah pendek, sudah selesai imam belum selesai? Apakah kita tambah baca surat pendek? Boleh. Ya, tidak ada masalah. Dan ketika ruku masih panjang, ulang-ulangi zikir ruku yang satu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung dan yang belum ikut bergabung pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Demikian juga para pemirsa, para pendengar. Baik. Apakah COVID-19 ini termasuk ciri-ciri kiamat besar? Allahu a'lam bissawab. Ya. Yang mana yang dijelaskan tentang wabah ta'un? Kalau ta'un itu adalah siksa, ya, bagi orang-orang kafir dan kasih sayang bagi orang-orang beriman. Tapi apakah dia adalah tanda kiamat? Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana tindakan kita kalau belajar ilmu salafi dituduh wahabi? Orang menuduh, urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kita menjelaskan bagaimana Islam yang sebenarnya dipraktikkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya semampu kita. Ya, jelaskan kepadanya. Tanya apa itu wahabi. Kalau sekiranya menjalankan Quran dan Sunnah wahabi, maka apa? Sungguh mulia mereka. Kenapa? Mereka menjalankan Quran dan Sunnah. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Bolehkah melakukan zakat fitrah di awal atau pertengahan Ramadan? Tidak boleh. Karena zakatul fitr disebutkan waktunya oleh Nabi SAW. Man addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah. Siapa menunaikannya sebelum salat Id, zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da as-salah fahiya shadaqatun minas shadaqah. Siapa menunaikannya sehabis salat, maka sedekah biasa. Demikian juga sebelum waktunya, kecuali diringankan sehari dua hari kepada amilnya, pengupulnya, bukan kepada al-fuqara wal masakin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa janji Allah bagi yang suka mendengar Al-Quran dan mengaji? Demikian. Pertama, Allah akan berikan dia syafaat kelak pada hari kiamat. Was-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani sahibihima yawmal qiyamah. Quran dan puasa itu memberi bantuan kepada yang melaksanakannya kelak pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa inna laka bikulli harfin hasanah. Baca Quran, setiap huruf satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian mengajarkan Quran dan mempelajari Al-Quran. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa ada bacaan surat di sela-sela takbir saat salat Idul Fitri? Tidak ada. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada enggak doa kita sebelum buka puasa yang khusus? Ya. Ini Hasanuddin ini. Ya, cari sendiri Hasanuddin karena sudah tahu ilmunya ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum memotong rambut dan kuku pada saat puasa? Tidak ada masalah, tidak ada kaitannya dengan sah dan batalnya puasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah mihrab dan musalla itu sama, bisa kita sholat sunnah syuruk bila ada mihrabnya? Tidak ada kaitannya dengan syuruk itu mihrab. Ya, syuruk ini kaitannya dengan tempat itu apakah masjid atau tidak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan musalla, ya, tempat salat yang disebut dalam hadis itu maksudnya adalah masjid. Adapun musalla dalam salat Id itu maksudnya adalah lapangan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana penjelasan hadis hari kiamat tidak akan datang sebelum kaum muslim memerangi orang Yahudi, sehingga batu dan pohon berkata, Muslim ini Yahudi.
Ya, itulah hakikatnya. Ya, tidak bisa diterjemahkan lebih dari itu, karena ini akan terjadi peperangan kelak pada hari kiamat yang dipimpin oleh Al-Mahdi, kemudian juga Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Isa akan menghancurkan Dajjal di pintu Lut, ya, yaitu di Palestina, Baitul Maqdis. Wallahu taala ala wa alam. Dari hamba Allah Samarinda bertanya, apakah ada amalan untuk mempunyai keturunan? Tidak ada secara khusus, tapi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah taala ala wa alam, dan berdoa. Ya, seperti doanya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin, dan berusaha. Wallahu taala ala wa alam. Dari Cirebon bertanya, bagaimana sikap ana jika perbedaan pendapat tentang pemilihan jodoh dengan ibu? Maka sikapnya hendaklah istikharah, minta petunjuk yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla, dan melaksanakan salat sehabis salat berdoa dengan doa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan menyebut pilihan kita di sana. Allah taala ala wa alam. Kemudian, bagaimana hukum sholat sendirian di rumah di tengah wabah ini? Karena sebelumnya kita berjamaah dengan istri, tapi sekarang istri lagi berhalangan. Apa mendapat keutamaan? Tentunya dapat keutamaan. Ya, pahala bergantung pada niat. Ya, niat, amalan yang saleh, tinggal niatnya yang saleh. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah kita sujud sahwi untuk sholat yang 2 hari lalu dilupakan bilangan rakaat, tapi sekarang kita mengingatnya? Kalau lupa atau ketinggalan rakaatnya, kita katakan harus diulangi. Ya, dari mana kekurangan tersebut? Atau kalau sudah berlalu, ulangi dari awal saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silahkan bagi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian, bila salat bersama istri, apa istri harus iqamah? Kita yang laki yang iqamah, bukan istri yang iqamah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah dapat pahala zikir di dalam hati? Insya Allah dapat, tetapi zikir itu mawati al-qalbul lisan. Apa yang di lisan cocok dengan yang di hati dan mengikuti sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum berniat puasa Ramadan setelah sholat subuh? Pertama, niat bukan dilafazkan. Kalau ada keinginan sejak malam harinya dengan melaksanakan tarawih tanda puasa besok, kemudian bangun makan sahur tanda puasa besok, itu sudah dikatakan cukup niat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh tidak mengikuti imam kunut subuh? Boleh, tidak ada masalah. Ya, kita meyakini itu adalah hadisnya dhaif, tidak ada masalah. Namun sebagian para ulama kita mengatakan, ya, tidak mengapa mengikuti imam, ya, namun kalau kita jadi imam tidak boleh kita lakukan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa menyikat gigi di siang hari membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa, asal jangan ditelan. Karena sikat gigi sama hukumnya seperti kita berkumur-kumur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Setelah menyimak bacaan Al-Fatihah imam, mana lebih afdal kita lakukan? Membaca Al-Fatihah dan surat pendek atau tetap menyimak lagi? Kalau imamnya jahar, cukup kita simak saja. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Masih waktu kita untuk bertanya jawab. Apa hukum berburu saat berpuasa di bulan Ramadan? Tidak ada masalah. Yang penting jangan berburu di saat sedang melaksanakan ihram. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Tangsel, bagaimana jika menyikapi seorang kerabat yang berhutang namun justru mereka yang menjauh dan memboikot kita, sedangkan kita sudah mengingatkan baik-baik? Kita katakan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Nyawa seorang mukmin itu akan tergadai atau tergantung pada hutangnya sampai dibayarkan. Dan hutang merupakan sebab disiksanya seorang di dalam kubur. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Kenapa ahlul bidah membenci salaf? Mereka benci karena hawa nafsu. Dan tidak ada ahlul bid'ah di dunia ini melainkan dia pasti membenci ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah menjelaskan kesalahan. Seandainya kata kita diam terhadap kesalahannya, insya Allah dia akan diam. Tapi apa? Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, as-sakitu 'anil haqq syaitonun akhras. Yang diam terhadap kesalahan dan atau diam terhadap kebaikan itu setan bisu. Kemudian matilah hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran. Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi. Rubah dengan tangannya. Wallahu taala ala wa alam. Saya kerja di perpustakaan umum yang ada buku-buku agama lain, buku-buku sesat. Apa saya menghilangkan atau membuang buku-buku tersebut? Pertama, kalau kita bekerja di tempat tersebut dan itu bukan milik kita, otomatis ya siapa yang bisa kita nasihati untuk tidak memasukkannya itu lebih arif, lebih bijak. Kenapa? Karena buku akan menyesatkan. Jikalau kita yang punya tanggung jawab, maka boleh kita ya hilangkan tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya kalau orang yang bid'ah bagi kita makanan di waktu maulid? Ya jangan diambil. Kalau diantarin, berikan kepada yang lebih berhak. Wallahu taala ala wa alam. Apakah mengorek kuping membatalkan puasa? Pertama, mengorek kuping bukan makan. Mengorek kuping juga bukan minum. Sedangkan yang menjadi pembatal itu adalah makan dan minum dan yang semakna dengannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung dan yang belum ikut bergabung. Pada kesempatan pagi ini masih ada beberapa menit untuk kita bertanya jawab. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bolehkah membayar zakat ke keluarga yang statusnya janda karena tidak ada yang nafkahi? Kalau dia fakir miskin, boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bahkan lebih afdal. Karena as-sadaqatu alal aqarib sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada kerabat itu sedekah dan menyambung rahim. Wallahu ta'ala ala wa alam. Menyelam memanah ikan di laut, apa puasanya batal atau tidak? Batal kalau minum. Kalau tidak minum tidak akan batal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau anak sakit, apa boleh nggak puasa karena air susu habis? Boleh. Ya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa boleh kalau pengurus masjid membolehkan sholat di masjid tetapi zona merah? Ya tidak boleh. Karena bukan dia yang punya urusan. Wewenang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mana lebih utama, berbuka dulu baru sholat atau sholat dulu baru berbuka? Buka dulu. Tetapi buka jangan porsi besar. Ya, kurma basah, kemudian air, kemudian sholat. Setelah itu baru ronda kedua yang lebih berat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Boleh kita menjamak qasar sholat saat kita bepergian untuk memancing di laut? Boleh. Tidak ada masalah. Asal ya perjalanan membolehkannya untuk melaksanakan al-jam' wal qasar, jamak dan qasar 15 kilo ke atas atau lebih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apa sama kita baca Al-Quran dipakai mushaf atau HP? Mushaf lebih utama. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah memotong rambut saat haid? Boleh. Tapi tidak boleh memotongnya menyerupai artis, wanita-wanita kafir, apalagi menyerupai laki-laki. Dia potong karena susah untuk dirapikan, karena saking panjangnya saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana hukum membuka warung tempat makan terus dipakai muda-mudi berkumpul bukan mahram? Apakah ikut berdosa? Ya berdosa karena mempersiapkan tempat maksiat. Adapun warung ya kemudian murni umum, tidak dikhususkan muda-mudi ya bukan asalnya untuk tempat maksiat, maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salat maghrib sendirian sir atau jahar? Salat maghrib jahar 2 rakaat pertama. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Mengupload dan men-share video tentang kajian atau ceramah singkat baik di FB atau YouTube, apakah harus izin ustadz yang bersangkutan? Kita katakan izin. Ya. Kenapa? Khawatir nanti kena. Ya. Bukan dari ustadz yang kena, tetapi apa? Ketika ustadznya keberatan atau pihak YouTube-nya mengatakan ini sudah punya hak cipta, maka apa? Rugi sendiri yang menguploadnya. Wallahu taala ala wa ala. Berbeda halnya kalau memang sengaja disebarkan, ya memang untuk disebarkan. Supaya apa? Ilmu itu meluas. Wallahu ta'ala ala wa ala. Saya bekerja di Singapura, setiap bulan Ramadan berpuasa, tapi setiap tahun zakat fitrah anak suruh anak saya bayarkan di kampung. Sebab di Singapura anak nggak tahu bagaimana dan siapa. Kita katakan hukumnya tidak ada masalah, hukumnya boleh berzakat di kampung. Wallahu ta'ala ala wa ala. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma kshif anna al-bala wal waba wal zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. اللهم احفظنا واحفظ ديارنا واحفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.